Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dimas Adi Prasetyo, eh, mahasiswa akuntansi dari Universitas Merdeka Malang. Nah, kali ini aku akan eh, menjelaskan materi mengenai struktur pasar. Nah, apa sih struktur pasar itu? Nanti kita bahas bersama. Nah, sebelumnya Eee, struktur pasar itu, bukan berarti, kayak pondasi pasar, terus, eee, tempat di mana pasar itu ada. Sebenarnya pasar itu, tidak merujuk pada suatu tempat nih teman-teman. Jadi, eee, bisa disebut pasar jika terjadi transaksi. Jadi dimanapun kita berada, jika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, itu sudah disebut sebagai pasar, sudah bisa disebut sebagai pasar. Jadi bukan hanya, merujuk ke suatu tempat, seperti pasar tradisional, kemudian, mall seperti itu. Tidak hanya seperti itu, tapi, eee, juga misal, online, atau pasar saham seperti itu bisa disebut sebagai pasar karena terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Seperti itu. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung masuk ke materi. Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam PowerPoint. Nah, di sini saya membuat PowerPoint ini mengacu pada berdasarkan artikel ilmiah yang disusun oleh Rika Aulia. Nah, jadi di dalam artikel tersebut judulnya sama dengan yang saya cantumkan dengan PowerPoint saya, yaitu analisis struktur pasar dan implikasinya terhadap persaingan usaha. Nah, kemudian berdasarkan artikel ilmiah karya Rika Aulia, topik ini sangat relevan karena struktur pasar menentukan bagaimana perusahaan bersaing, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana kesejahteraan konsumen dipengaruhi. Nah, secara umum ada empat tipe struktur pasar yang akan kita bahas. Nah, dua utama yaitu persaingan sempurna, struktur persaingan sempurna, dan monopoli. Kemudian dua lainnya yaitu oligopoli dan persaingan monopolistik. Oke, jadi terdapat empat. Oke. Nah, oke, kita lanjut slide 2. Nah, di slide 2 ini terdapat pengertian dan klasifikasi struktur pasar. Nah, slide ini menjelaskan fondasi dari seluruh pembahasan. Struktur pasar adalah kerangka yang menggambarkan wajah suatu pasar, siapa yang bermain di dalamnya, bagaimana aturan mainnya, dan seberapa bebas pihak lain untuk masuk. Nah, di dalam klasifikasi struktur pasar ini ada 4 variabel utama yang membedakan satu struktur pasar dari yang lain. Nah, yang pertama di sini ada jumlah penjual. Nah, apakah pasar diisi oleh sangat banyak penjual kecil, beberapa pemain besar, atau hanya satu perusahaan saja? Nah, kemudian yang kedua yaitu jenis produk. Apakah semua penjual menjual produk yang identik atau biasa disebut homogen, atau masing-masing punya ciri khas berbeda atau biasa disebut terdiferensiasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu hambatan masuk. Seberapa sulit perusahaan baru untuk masuk ke industri tersebut? Apakah butuh modal besar, teknologi khusus, atau izin tertentu? Nah, kemudian yang terakhir ada transparansi informasi. Apakah semua pelaku pasar tahu harga dan kondisi pasar secara merata?
atau ada yang memiliki informasi lebih dibanding yang lain. Nah, kemudian dalam keempat variabel ini yang nantinya membentuk karakter keempat tipe pasar yang akan dibahas. Nah, oke, setelah kita bahas empat klasifikasi struktur pasar, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke struktur pasar yang pertama, yaitu persaingan sempurna. Nah, ini adalah kondisi pasar yang paling ideal dalam teori ekonomi, teman-teman. Karena apa? Karena dalam struktur persaingan sempurna ini terdapat sangat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Jadi karena banyaknya penjual dan pembeli, maka kita di dalam pasar tersebut sangat sulit untuk menaikkan harga yang tidak cocok lah intinya. Kalau kita misalnya naikkan harga itu sangat tinggi gitu, kalau kita menurunkan harga sangat rendah sehingga mempengaruhi penjual-penjual yang lain gitu, mempengaruhi pilihan konsumen gitu. Nah itu sangat sulit ya di sini. Jadi salah satu faktor yang membuat struktur persaingan sempurna ini termasuk struktur yang sangat ideal. Nah, kemudian yang kedua yaitu produk yang dijual sepenuhnya homogen. Nah, tadi homogen apa teman-teman? Ada yang tahu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau homogen itu sama, artinya produk yang dijual itu sama. Jadi konsumen tidak bisa membedakan produk dari penjual A dan penjual B gitu, karena sama-sama menjual gitu. Jadi toko A menjual kain, toko B menjual kain juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak ada hambatan masuk maupun keluar. Jadi siapapun bebas masuk atau keluar pasar kapan saja. Jadi di dalam pasar ini tuh tidak ada satu kelompok yang menguasai gitu. Jadi yang bisa masuk hanya kelompok-kelompok atau kenalan-kenalan dari yang memegang kendali dalam pasar tersebut. Nah itu tidak ada teman-teman kalau di struktur persaingan sempurna ini. Jadi siapapun bisa join, bisa masuk atau keluar. Nah kemudian selanjutnya yaitu semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama dan lengkap. Kemudian yang terakhir, karena tidak punya kendali atas harga, perusahaan disebut sebagai price taker. Mereka hanya menerima harga yang sudah ditentukan pasar, jadi mereka tidak bisa menentukan harga sendiri. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari karakteristik utama struktur persaingan sempurna tadi. Ya kalau disingkat, yang pertama itu banyak penjual dan pembeli, kemudian yang kedua produk homogen, kemudian yang ketiga tidak ada hambatan masuk atau keluar, kemudian yang keempat informasi sempurna tersedia, kemudian yang terakhir perusahaan bertindak sebagai price taker. Nah tapi teman-teman kenyataannya pasar seperti ini hampir tidak ada, tapi ia menjadi tolak ukur untuk menilai seberapa kompetitif pasar lainnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu implikasi. Nah, harga kompetitif ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, jadi harga terbentuk murni teman-teman dari mekanisme permintaan dan penawaran, bukan dari kebijakan satu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua efisiensi alokasi, yaitu mendorong alokasi sumber daya paling optimal. Nah, jadi dalam jangka panjang perusahaan hanya mendapat keuntungan normal teman-teman, tidak ada keuntungan berlebih, karena jika ada
perusahaan baru akan masuk dan persaingan akan menekan harga kembali turun. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keuntungan normal. Hanya memperoleh keuntungan normal jangka panjang, teman-teman. Jadi, alokasi sumber daya sangat efisien karena setiap unit barang diproduksi dan dijual pada harga yang mencerminkan biaya sesungguhnya, teman-teman. Jadi, tidak ada yang bisa mencoba untuk memonopoli, menaikkan harga atau menurunkan harga. Jadi contoh yang paling mendekati itu yang menggunakan struktur persaingan sempurna ini itu misal pasar komoditas pertanian di tingkat petani kecil, teman-teman. Nah, itu contohnya. Nah, oke, kemudian kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, nah ini kita masuk ke struktur pasar monopoli, teman-teman. Nah, ini adalah kebalikan ekstrim. Ini adalah kebalikan ekstrim, benar. Ini adalah kebalikan ekstrim dari persaingan sempurna, teman-teman. Karena apa? Karena struktur pasar monopoli ini adalah kondisi di mana satu perusahaan menguasai seluruh pasar tanpa ada pesaing sama sekali, teman-teman. Jadi kalau tadi kan nggak ada ya yang menguasai seperti itu, jadi semua bebas keluar masuk. Nah, tapi di struktur pasar monopoli ini, teman-teman, hanya satu perusahaan yang menguasai. Jadi tidak bisa perusahaan-perusahaan lain atau produsen, penjual-penjual yang lain itu masuk. Itu sulit sekali, teman-teman, kalau di struktur pasar yang seperti ini. Nah, terdapat 4 poin yang kita bahas dalam struktur pasar monopoli ini, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu penjual tunggal. Oke, penjual tunggal, digarisbawahi penjual tunggal. Satu perusahaan menguasai seluruh pasar tanpa pesaing. Nah, jadi hanya ada satu perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut, teman-teman. Konsumen tidak punya pilihan lain selain membeli dari perusahaan itu. Meskipun harganya tidak masuk akal, misalnya seperti itu ya. Tapi ya, konsumen tidak ada pilihan lain karena di dalam pasar tersebut ya cuma ada hanya satu penjual itu, hanya satu perusahaan itu. Nah, terus kemudian yang kedua, hambatan tinggi. Kendali sumber daya penting, teknologi eksklusif, atau regulasi pemerintah. Nah, jadi gimana sih maksudnya? Jadi monopoli bisa terjadi karena perusahaan menguasai sumber daya yang tidak bisa dimiliki orang lain, teman-teman. Nah, misalnya tambang mineral langka. Nah, karena memiliki teknologi atau paten eksklusif, atau karena negara memberikan hak khusus kepada satu perusahaan, misalnya BUMN tertentu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang lain itu tidak bisa masuk ke dalam pasar tambang mineral langka ini, teman-teman. Hanya satu perusahaan itu. Jadi mau nggak mau pengusaha-pengusaha itu membeli produk dari perusahaan ini karena perusahaan-perusahaan yang lain tidak memiliki produk ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, price maker. Nah, menentukan harga dan kuantitas produk secara sepihak, teman-teman. Nah, karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli bebas menentukan harga dan jumlah produksi sendiri. Ia akan memilih kombinasi harga tinggi dan produksi rendah untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, teman-teman, jadi misal nih, teman-teman, misal tambang mineral batu bara gitu ya, misal ya. Mereka akan menjual batu bara itu dengan harga tinggi dan produksinya itu mereka nggak malah dinaikkan produksi massal banyak gitu, enggak, tapi mereka malah memproduksi sedikit sehingga pengusaha itu mau nggak mau, karena stok sedikit ya, pengusaha itu mau nggak mau ya udah beli dengan harga tinggi karena ya takutnya kan ya, misal takutnya pengusaha-pengusaha itu mikir, wah kalau ini nggak segera saya beli, maka produk ini akan habis karena produksi yang rendah tadi. Nah, kalau produk habis, pengusaha itu tidak dapat membeli batu bara tadi, ya perusahaan itu makin rugi. Pengusaha itu makin rugi karena perusahaan dia tidak berjalan
karena bahan utama, misal bahan baku utama mereka itu tidak terpenuhi, seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat yaitu dampak negatif, di mana harga tinggi, kemudian pilihan terbatas, dan insentif inovasi menurun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi konsumen dirugikan karena harus membayar lebih mahal, pilihan produk sangat terbatas, dan karena tidak ada tekanan kompetitif, perusahaan tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas teman-teman. Jadi ngestak aja kualitasnya itu. Eh, nah, jadi ngestak aja kualitasnya tuh ya di situ itu aja. Soalnya dia kan mikir, toh nggak ada pesaing yang bisa lebih baik dari produk kami gitu kan. Jadi ngapain gitu, ngapain kita keluar uang untuk penelitian inovasi baru kan, ngapain gitu. Jadi ya wes, itu aja. Orang kita kalau jual seperti itu juga laku-laku aja gitu. Nah itu eh, struktur pasar monopoli teman-teman. Nah, eh, nah regulasi, makanya pentingnya regulasi anti monopoli oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar ini teman-teman. Nah, menurut teman-teman, apakah di negara kita tercinta ini regulasi anti monopoli sudah terstruktur, sudah tercipta dengan baik? Nah, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian? Oke. Nah, kemudian kita lanjut, oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke struktur pasar yang ketiga yaitu oligopoli. Nah, struktur pasar ini itu yang paling banyak kita temui di dunia nyata, teman-teman, untuk industri-industri besar. Contohnya industri telekomunikasi, otomotif, penerbangan, dan perbankan yang biasanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja. Nah, jadi ciri paling khas struktur ini adalah adanya interaksi strategis. Setiap keputusan satu perusahaan akan langsung diperhatikan dan direspons oleh perusahaan lain. Nah, jika satu perusahaan menurunkan harga, yang lain ikut turun. Jika satu meluncurkan produk baru, yang lain bergegas menyaingi teman-teman. Nah, jadi ini termasuk struktur pasar yang sering kita temui ya. Kalau berdasarkan definisi dan ciri khasnya itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada potensi positif dan resiko anti persaingan teman-teman. Oke, kita mulai dari potensi positifnya. Yang pertama itu ada persaingan memacu inovasi dan efisiensi. Nah, karena bersaing ketat, perusahaan terdorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tidak kalah saing teman-teman. Nah, kemudian ada produk dapat homogen atau terdiferensiasi. Jadi produk itu dapat sama, jadi bisa sama produknya. Kemudian mendorong R&D untuk mempertahankan daya saing teman-teman. Nah, investasi besar dalam riset dan pengembangan R&D ini menjadi lazim karena ini salah satu cara mempertahankan posisi pasar teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu risiko anti persaingan. Nah, yang pertama kartel atau kolusi mengatur harga atau kuantitas teman-teman. Karena jumlah pemain sedikit dan saling kenal, ada godaan untuk berkolusi atau membentuk kartel, yaitu perjanjian diam-diam untuk mengatur harga atau membagi wilayah pasar yang sangat merugikan konsumen. Nah, ini biasanya sering masuk ke drama-drama ya kalau teman-teman biasanya nonton drakor-drakor. Nah, itu banyak sekali itu ya kartel-kartel seperti itu. Nah, bedanya dari struktur pasar monopoli tadi kan hanya dikuasai satu perusahaan teman-teman ya. Nah, ini itu ada beberapa perusahaan, mereka saling kenal. Bisa juga yang menguasai pasar itu misal satu keluarga teman-teman. Jadi satu keluarga itu memiliki perusahaan beda-beda. Jadi di kota A beda, kota B beda, kota C beda. Tapi karena mereka kenal, jadi mereka itu berpotensi untuk berkolusi untuk membuat perjanjian diam-diam bertujuan mengatur harga atau membagi wilayah pasar tadi teman-teman. Terus kemudian yang kedua yaitu hambatan masuk cukup tinggi.
bagi pendatang baru. Hambatan masuk yang tinggi membuat pemain baru sulit masuk dan menantang posisi pemain lama. Jadi ya realistis aja ya teman-teman ya, siapa yang mau misal usahanya udah berjalan lancar nih ya, udah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain di berbagai daerah, udah mulus nih, usahanya udah mulus. Nah tapi ada pendatang baru yang mau masuk, yang kemungkinan itu akan membuat misal keuntungan kita menurun gitu. Siapa yang mau kan ya, realistis aja, kita nggak mau. Makanya dalam struktur pasar ini itu hambatan masuknya itu sangat tinggi. Pemain baru itu sulit masuk kecuali udah kenal ya teman-teman ya, udah kenal. Nah itu kayaknya mudah masuk ya, apalagi kalau lihat berita-berita sekarang itu banyak sekali. Kalau kita punya relasi-relasi itu kita gampang masuknya ya, relasi sangat penting. Nah lanjut kembali ke pembahasan yang ketiga, yaitu perang harga yang merugikan semua pihak. Nah jadi perang harga bisa terjadi, dan meski tampak menguntungkan konsumen jangka pendek, dalam jangka panjang bisa melemahkan seluruh industri teman-teman. Nah regulasi antitrust dari pemerintah sangat krusial di sini untuk mengawasi praktik kolusi teman-teman. Jadi balik lagi kebijakan pemerintah ya teman-teman ya, untuk membatasi hal-hal seperti ini yang merugikan konsumen seperti ini. Nah sekali lagi coba ditulis di kolom komentar, apakah regulasi-regulasi seperti ini itu sudah ada, sudah berjalan dengan baik, atau bagaimana teman-teman. Coba. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini struktur pasar keempat ya teman-teman ya tadi ya, yaitu struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar setengah. Nah banyak perusahaan bersaing dengan produk terdiferensiasi. Jadi struktur persaingan monopolistik ini struktur pasar yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kebanyakan orang teman-teman. Nah saat teman-teman memilih restoran makan siang, memilih merek sabun, atau memilih kafe, itulah yang namanya persaingan monopolistik. Nah ini ada 4 aspek teman-teman. Ada 4 aspek. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Nah produk memiliki ciri khas yang membedakannya dari pesaing. Konsumen memiliki preferensi terhadap merek tertentu. Nah jadi produk tiap perusahaan punya keunikannya masing-masing teman-teman. Jadi nggak ada misal unggulannya masing-masing gitu. Jadi tidak 100% sama. Nah meski fungsinya, makanya ini, meski fungsinya sama, misalnya sama-sama mie instan nih teman-teman ya, setiap merek punya rasa, kemasan, dan branding yang berbeda. Jadi meskipun sama-sama mie instan, tapi biasanya rasanya beda-beda ya teman-teman. Ada yang rasa rendang, ada yang rasa maca misal, ada rasa maca mie instan. Ada rasa maca misal gitu ya. Kemudian kemasannya beda-beda, ada yang bentuk lingkaran, bentuknya gitu, ada yang kotak gitu kan ya. Kemudian brandingnya juga beda, promosinya, pemasarannya beda, konsepnya seperti itu. Nah jadi konsumen punya loyalitas tertentu terhadap satu merek, sehingga perusahaan punya sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Nah jadi kalau kita lihat teman-teman ya, biasanya di sekitar kita itu kenalan kita itu sangat cinta dengan produk A misal gitu. Jadi wah aku nggak mau aku pakai produk B, aku udah terlanjur cinta dengan produk A itu gini bla 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 daripada produk B gitu kan teman-teman. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua yaitu hambatan masuk rendah. Perusahaan baru dapat masuk dan bersaing. Kekuatan pasar tiap perusahaan terbatas. Nah jadi berbeda dengan monopoli atau oligopoli. Jadi relatif struktur pasar ini itu relatif mudah bagi pemain baru untuk masuk ke pasar ini.
Tapi akibatnya persaingan cukup hidup dan tidak ada satu perusahaan pun yang bisa mendominasi terlalu lama. Nah, karena pendatang-pendatang baru tadi teman-teman, jadi pemain lama itu kemungkinan besar bisa tergeser seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, strategi kompetitif. Persaingan berbasis inovasi, branding, dan promosi. Harga sedikit di atas biaya marginal. Jadi persaingan tidak hanya soal harga, tapi lebih pada inovasi, branding, dan promosi. Perusahaan boleh menetapkan harga sedikit lebih tinggi dari biaya produksinya karena konsumen bersedia membayar lebih untuk merek yang mereka sukai, teman-teman. Nah, misal tas gitu ya, misal tas A dan tas B gitu. Padahal sepertinya looknya itu ya kelihatannya sama bahannya itu kelihatannya sama. Tapi produk A itu brandnya itu lebih besar gitu, lebih bergengsi. Nah, jadi meskipun agak lebih mahal daripada produk B, tapi konsumen tetap mau membeli seperti itu. Nah, contoh nyata seperti sektor retail, restoran, dan produk konsumen, variasi produk tinggi tersedia di pasar. Nah, jadi sektor yang paling jelas menggambarkan ini adalah retail, restoran, produk kecantikan, dan produk konsumen sehari-hari yang penuh dengan variasi pilihan, teman-teman. Jadi misal kalau produk kecantikan itu ya merek-merek skincare gitu ya teman-teman ya. Dan apalagi yang cewek-cewek ini, ayo yang nonton cewek-cewek ini pasti hanya menggunakan satu produk skincare aja kan ya. Jadi nggak ganti-ganti, misal seminggu sekali ganti produk merek ini, seminggu sekali ganti produk merek ini gitu, nggak kan. Nah, kecuali kalau yang cowok ini biasanya apa adanya. Jadi kalau ada ya adanya di kamar mandi produk A ya dipakai produk A, adanya di kamar itu produk B ya dipakai produk B. Nah, seperti itu bedanya. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman. Nah, di slide selanjutnya ini terdapat perbandingan struktur pasar teman-teman dari aspek jumlah penjual, kemudian jenis produk, hambatan masuk, kemudian hambatan harga, kesejahteraan. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri tabelnya, aku bantu jelaskan ya. Jadi slide ini itu termasuk slide ringkasan teman-teman yang sangat berguna untuk membantu teman-teman melihat gambaran besar. Nah, jadi intinya itu seperti ini gitu loh dari yang aku jelaskan tadi itu. Jadi jumlah penjual bergerak dari sangat banyak di persaingan sempurna, kemudian menjadi banyak di monopolistik, kemudian jadi beberapa di oligopoli, menjadi satu di monopoli. Kemudian jenis produk bergerak dari yang paling seragam ke yang paling unik. Kemudian hambatan masuk semakin tinggi dari persaingan sempurna menuju monopoli. Kemudian kekuatan harga berbanding lurus dengan hambatan masuk. Semakin sedikit pesaing, semakin besar kekuatan menetapkan harga. Kemudian kesejahteraan konsumen paling optimal di persaingan sempurna dan paling rendah di monopoli, teman-teman. Jadi tabel ini bukan sekedar hafalan ya teman-teman ya, tapi mencerminkan logika ekonomi yang konsisten. Semakin sedikit persaingan, nah perlu dicatat ya ini teman-teman ya, perlu dicatat. Jadi semakin sedikit persaingan, semakin besar kekuatan pasar dan semakin dirugikan konsumen. Oke, perlu dicatat ya teman-teman ya itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kutipan-kutipan penting ya teman-teman ya, karena tadi aku referensinya dari artikel, jadi ini beberapa kutipan dari artikel Ibu Rita Aulia ini teman-teman ya, bisa teman-teman baca sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada dampak terhadap konsumen dan efisiensi ekonomi teman-teman. Jadi slide ini itu memvisualisasikan teman-teman spektrum dampak dari keempat struktur pasar terhadap konsumen.
Nah, semakin ke kanan itu semakin merugikan konsumen teman-teman. Jadi dari warnanya kita bisa lihat ya, dari terang, kemudian terang gelap, terus terang lebih gelap lagi, terus gelap gitu kan, warna merah gitu. Nah itu menjelaskan bahwa semakin ke kanan, teman-teman ya, semakin ke kanan itu semakin merugikan konsumen teman-teman. Nah ini sama kayak slide sebelum, dua slide sebelumnya teman-teman, yang tabel tadi ya. Ini juga bentuknya tabel, yaitu terdapat beberapa aspek, itu ada tingkatan harga, kemudian ada pilihan produk, ada inovasi, dan efisiensi alokasi. Nah bisa teman-teman lihat sendiri seperti itu dalam tabel. Nah aku coba jelaskan ya secara deskripsi. Nah tingkat harga teman-teman, aspek tingkat harga. Nah di persaingan sempurna harga paling rendah teman-teman karena kompetisi ketat. Nah di monopoli paling tinggi karena tidak ada tekanan persaingan teman-teman. Kemudian yang kedua, pilihan produk. Di persaingan sempurna produknya homogen, jadi pilihannya terbatas dari sisi variasi. Tapi di monopoli pilihannya bahkan lebih terbatas lagi karena hanya ada satu penjual. Kemudian aspek inovasi, di persaingan sempurna inovasi minim karena produk sudah terstandarisasi teman-teman. Tapi di monopoli terhambat karena tidak ada tekanan dari pesaing. Kemudian yang keempat itu efisiensi alokasi. Nah, persaingan sempurna menghasilkan alokasi sumber daya paling optimal teman-teman. Monopoli paling tidak efisien karena produk sengaja dibatasi untuk menjaga harga tinggi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peran kebijakan publik dan regulasi teman-teman. Yang pertama ada regulasi antitrust, yaitu mencegah praktik monopoli dan kartel yang merugikan pasar dan konsumen teman-teman. Nah ini adalah seperangkat undang-undang yang melarang perusahaan melakukan praktik anti persaingan seperti membentuk kartel, menetapkan harga bersama, atau melakukan merger yang akan menciptakan monopoli. Di Indonesia, lembaga yang menjalankan fungsi ini adalah KPPU teman-teman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah jadi ternyata di Indonesia ini udah ada teman-teman ya, udah ada kok regulasi ini itu. Tapi coba teman-teman komen di bawah apakah regulasi ini dijalankan dengan baik atau masih kurang teman-teman. Coba komen. Kemudian selanjutnya yaitu pengurangan hambatan masuk. Nah, deregulasi dan insentif untuk usaha kecil dan menengah agar dinamika persaingan meningkat. Nah, pemerintah bisa mendorong persaingan dengan mempermudah perizinan usaha teman-teman, memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM, atau mengurangi regulasi yang tidak perlu agar pemain baru lebih mudah masuk ke pasar. Kemudian yang ketiga, pengawasan pasar. Otoritas persaingan usaha perlu melakukan pengawasan ketat agar pasar tetap kompetitif dan adil teman-teman. Nah, jadi selain membuat aturan, pemerintah juga harus aktif mengawasi apakah aturan tersebut benar-benar dipatuhi. Nah, tanpa pengawasan, regulasi hanya jadi tulisan di atas kertas, teman-teman. Jadi pemerintah itu harusnya itu tidak hanya membuat regulasi, teman-teman ya. Jadi terjun ke lapangan langsung. Sebagaimana memang tugas pejabat pemerintahan kan memang harus seperti itu. Harus turun langsung ke lapangan ya, memantau apakah regulasi yang dibuat itu sudah terlaksana dengan baik atau enggak di lapangan. Kalau enggak turun langsung ke lapangan ya mana tahu kan teman-teman ya, bisa saja kan laporan dari anak buahnya itu hanya hanya agar menyenangkan pimpinannya gitu kan nggak tahu kita kan. Maka dari itu harus turun ke lapangan. Nah keempat ini ada adaptasi digital. Jadi regulasi baru diperlukan untuk mengakomodasi platform digital dan ekonomi berbasis teknologi teman-teman. Jadi ini adalah tantangan terbaru. Kemunculan platform digital seperti e-commerce dan media sosial menciptakan struktur pasar baru yang belum sepenuhnya tercakup oleh regulasi lama. Nah, regulasi harus terus diperbarui agar tetap relevan ya teman-teman ya. Ya memang kan kalau mengikuti zaman kan juga harus selalu update kan regulasi, nggak bisa regulasi itu berpatok
pada tahun-tahun sebelumnya kan. Bisa aja memang terjadi perubahan yang signifikan di tahun ini gitu. Jadi regulasi itu memang harus dilihat apakah masih relevan atau enggak dalam periode ini misal gitu. Ya lanjut. Nah, sepertinya kita sudah masuk di slide terakhir ini teman-teman ya, di slide kesimpulan. Nah, jadi yang pertama, pasar persaingan sempurna menjadi acuan ideal dengan efisiensi alokasi tertinggi ya teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi persaingan sempurna itu adalah standar ideal, efisiensi dan kompetitif, meski jarang ditemukan di dunia nyata ya teman-teman ya, tapi tetap menjadi acuan ideal untuk struktur-struktur pasar yang lain. Kemudian yang kedua, monopoli menunjukkan dampak negatif monopoli menunjukkan dampak negatif kekuatan pasar tunggal, harga tinggi, inovasi terhambat. Nah, jadi sebenarnya monopoli itu adalah peringatan teman-teman, menunjukkan apa yang terjadi ketika kekuatan pasar terpusat di tengah satu pihak tanpa kontrol ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, oligopoli dan persaingan monopolistik menawarkan interaksi strategis dan diferensiasi produk. Jadi oligopoli dan monopolistik ini adalah realita mayoritas industri teman-teman sebenarnya. Jadi penuh dengan strategi dan diferensiasi produk. Kemudian yang keempat, pemahaman struktur pasar adalah kunci strategi bisnis dan kebijakan ekonomi yang efektif. Jadi pemahaman struktur pasar adalah kunci praktis, bukan hanya teori, tapi dasar untuk mengambil keputusan bisnis dan kebijakan yang tepat ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin berbisnis, maka teman-teman harus paham dengan struktur pasar, berbagai struktur pasar ini. Nah, kemudian perkembangan teknologi digital menuntut analisis dan regulasi pasar yang adaptif. Jadi di era digital, analisis harus terus berkembang. Struktur pasar baru terus muncul dan kebijakan harus adaptif mengikutinya teman-teman. Nah, oke. Kesimpulan udah aku jelaskan semua. Jadi satu kalimat penutup teman-teman. Jadi dengan memahami di mana posisi suatu industri dalam spektrum struktur pasar, kita bisa merancang strategi yang lebih tepat, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pembuat kebijakan. Itu adalah kalimat penutup dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai akhir dan menyimak. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman, bisa membuat teman-teman mengerti dengan jenis-jenis apa itu mengenai struktur pasar ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.